Selamat pagi anak-anak kelas 9A 9B 9C. Ini live ya tentang materinya itu nih hambat jenis kawat dan komponen listrik resistor. Oke, kita mulai dulu yang ini ya, kita mulai dulu yang ini. Hambat jenis kawat, anak-anak lambangnya Rho ya, ini lambangnya Rho. Kalau dulu dengan Mr. Niko, Rho ini kelas 7 namanya itu massa jenis atau rapat massa per volume, waktu materi zat dan kalor rapat massa gitu kan, yang mendapati zat dan kalor itu. Kemudian kalau di kelas 9 lambang ini Mister adalah namanya hambat jenis bahan atau hambat jenis kawat. Jadi jangan dikacaukan, lihat materinya tentang apa. Kalau materi tentang hambat jenis kawat berarti ini tentang hambat jenis kawat, bukan rapat massa atau massa jenis ya. Itu jangan dikacaukan, jangan bingung. Oke, apa maksudnya nih? Ini saya kasih ringkasannya. Setiap bahan atau kawat mempunyai hambatannya masing-masing terhadap arus listrik. Nah, sifat ini namanya hambat jenis bahan. Jadi kalau ada kawat seperti apa? Kawat yang bahannya beda-beda, yang kayak gimana? Nih, seperti ini nih. Bapak. Oke, bentar ya. Segini jelas gambarnya? Bapak. Oke, cukup. Bapak. Nah, mau nanya Bapak. ini ada 3 kawat nih atau kabel. Bapak. Yang pertama besi, misalkan Mister kasih. Yang kedua aluminium, bisa aja ya kan. Yang ketiga tembaga dalam bentuk kawat atau kabel, ya kan? Tuh kayak gini gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Kemudian kalau misalkan si kawat itu dipotong, misalkan ini ada kawat, anak-anak, seperti ini dipotong secara apa nih? Secara melintang. Nanti kan ada penampangnya seperti ini. Nah, ini adalah luas penampang kawat berbentuk lingkaran ya, anak-anak ya, berbentuk lingkaran. Berarti dalam gambar ini luas penampangnya ini misalkan, ini berbentuk lingkaran. Lambangnya A, ya kan, luas penampang. Ini juga 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 luas penampang. Kemudian panjangnya L. Nih panjangnya, gambarnya seperti ini. Dari ujung ke ujung, ini panjang kawat. Nah, misal dikasih ketentuan seperti ini. Ketiga kawat ini dengan bahan yang beda, tetapi panjang sama, misalkan ini 2 meter, atau 3 meter. Maaf, ada yang ini dulu ya. Misalnya nih ada yang gabung tadi, sorry. Saya ulang. Berarti ini panjangnya sama. Kalau 2 meter. Kemudian luas penampangnya juga sama. Nih, biasanya luas penampang itu satuannya dalam milimeter persegi ya, kecil sekali ya anak-anaknya. Kecil sekali ya. Misalkan 1 milimeter persegi. Nah, dengan keadaan seperti ini, apa yang kalian dapat simpulkan? Gambarnya buram. Bentar ya, ini koneksinya nih ya. Agak Yang disimpulkan gambarnya buram. Ya. Oke, apakah lebih baik sekarang? Tambah buram. Blur. Tambah ngeblur. Kesimpulannya Bapak Marisi ya. simpulkan itu gambarnya buram. Ada. Oke. Silakan. Betul. Nah, berarti ada 3 kawat, bahannya beda. Ini besi, aluminium, tembaga. Tetapi panjangnya sama dan luas penampangnya sama. Dari data seperti ini, apa yang kalian dapat simpulkan? Yang kalian dapat simpulkan adalah ketiga kawat ini hambat jenisnya akan beda. Kenapa hambat jenisnya akan beda? Karena
bahannya beda. Dalam praktiknya, apa maksudnya? Maksudnya, kalau ketiga kawat ini dikasih arus listrik, ya lambangnya I, arus listrik itu, dikasih arus listrik, ya sebelumnya pasti kan dikasih tegangan listrik dulu. Maka, Burem. Oke, dikasih arus listrik. kalau ketiga kawat ini dikasih arus listrik yang sama besar, gitu kan? Maka si kawat ini, ketiga kawat ini, ketika menahan arus listriknya akan beda-beda. Kenapa? Karena bahannya beda. Nah, umumnya di masyarakat itu kalau bahan atau kawat yang dibuat untuk mengalirkan arus listrik umumnya diambil tembaga, ya. Tidak karet. Karet hambat jenisnya besar sekali. Artinya apa? Kalau karet dilalui arus listrik tidak mengalir. Nah, itu sebagai bahan bandingannya. Tapi kalau tembaga yang biasanya digunakan, ketika dikasih arus listrik mengalir. Meskipun si bahan ini tetap menghambat arus listrik, tapi kecil dibanding bahan yang lain, apalagi dibanding dengan seperti karet. Karena karet benar-benar isolator, gitu, ya. Oke. Setelah ini, nah, geser ke sini. Rumusannya seperti apa? Depannya. Rumusannya, Oke, silakan. Jelas ya? nah rumusannya seperti apa? Untuk menganalisa gambar yang tadi dibawa ke sini dengan rumusan, apa sih? Oke. Maksudnya rumusan tersebut? Bentar ya, nyatetnya nanti ya. Maksudnya rumusan tersebut adalah jika kalian melihat suatu kejadian alam, maka ketika kalian menganalisa masalah tersebut, kalian langsung ingat ke rumus. Kenapa? Karena analisanya nanti akan jauh lebih tepat dan tajam dibanding yang mengira-ngira tidak tahu rumus. Jadi susah untuk mengambil kesimpulan suatu kejadian alam, maksudnya dalam ilmu fisika. Oke, nah rumusannya seperti ini. R hambat jenis, rho, belum namanya. L panjang, A luas penampang. R hambatan kawat, satuan ohm. L panjang kawat, satuan meter. A luas penampang kawat, meter persegi. Nah ini hambat jenis kawat atau bahan, satuannya ohmmeter. Perhatikan nih satuannya nih. Ya, beda ya? Beda. Kalau hambatan kawat itu satuannya ohm. Kalau hambatan jenis bahannya dari kawat tersebut satuannya ohmmeter. Bedakan kasus ini. Nah, sebagai pembedanya saya kasih contoh seperti ini nih. Ini ada gambar nih. Nih. Ini ada kawat atau kabel, ya kan? Kawat atau kabel ini terbuat dari bahan tertentu. Akibatnya kawat ini mempunyai hambatan tertentu, hambat jenis maksudnya, hambatan bahan ini. Tetapi selain hambat jenis yang mempengaruhi hambatan kawat, apalagi yang mempengaruhinya? Nah, kalian lihat dari rumus. Ternyata kalau kalian punya kawat dengan panjang seperti ini, keadaan seperti ini, hambatannya itu dipengaruhi apa saja? Jawabannya lihat di rumus. Hambatan kawat itu tergantung pada panjangnya, begitu. Tergantung pada panjangnya. Kalau si kawat ini makin panjang, ya kan? Hambatannya juga makin besar. Sebaliknya juga berlaku. Apalagi dipengaruhi oleh luas penampang. Ya kan? Dipengaruhi oleh luas penampang. Maaf, nulisnya di sini. Luas penampang. Apa artinya? Artinya kalau luas penampang dari kawat ini diganti menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil, nanti hambatan kawat secara menyeluruh akan berubah. Kalau luas penampangnya diganti dengan yang kecil, berarti hambatan kawat akan membesar. Lihat dia posisi A di bawah. Oke, bentar ya. Nanti anak-anak semua
video ini setelahnya kita akan upload YouTube ya setelah ini ya. Jadi mohon di pasang dulu ya. Mungkin di sini lebih jelas. Oke, karena koneksi di bagian di setiap daerah ya, alternatif provider juga pasti berbeda ya. Kalau di kita ini nanti mungkin direkaman lebih jelas. Oke, jadi sabar aja dulu. Betul. Kita selesaikan dulu ya. Oke, terima kasih, Gamiko. Kita teruskan. Ya, kemudian hambatan kawat ini tergantung pada apa lagi? Ini tergantung dari bahannya. Tergantung dari bahannya. Emang kenapa bahannya? Ya kalau misalkan awalnya tembaga diganti sama aluminium, pasti hambatan kawat secara menyeluruh akan berubah. Kenapa? Karena ini berubah. Atau diganti dengan besi. Hambat jenis besi kan beda, maka hambatan kawatnya juga kan beda secara menyeluruh. Jadi hambatan suatu kawat dipengaruhi oleh bahannya itu sendiri, dari bahan kawat itu sendiri, panjang, luas penampang, dan ini ada satu lagi ya, meskipun tidak ada rumus di sini, dipengaruhi oleh faktor suhu ya. Itu ada rumus tersendiri gitu. Nah ini jawabannya ya. Jadi bedakan sama kalian mana hambat jenis, mana hambatan kawat secara menyeluruh. Oke? Nah sekarang ada perhitungannya. Satu soal, kalian boleh simak nanti pelan-pelan menerangkan model matematikanya. Oke, nah ini di set dulu ya, Mr. Niko ya, tunggu bentar. Oke. Nah ini contoh soalnya. Dan kita bisa baca. Seutas kawat mempunyai panjang 20 meter. Ya kasih ilustrasinya lah di gambar ya. Misalkan ini kawat itu ya. Nah saya kasih ilustrasinya. Ini kawat panjang 20 meter. Pertanyaan, ada nggak benda yang tidak mempunyai hambatan? Ada nggak benda yang tidak memiliki hambatan? Siapa yang nanya itu? Marvel. Marvel. Nah pada dasarnya kalau itu sudah terjadi, itu udah sangat bagus. Artinya ketika si benda tersebut di area alun listrik, maka penghamburan energi akan sedikit sekali. Kalau tidak salah, raksa pada suhu tertentu ya, itu tidak akan punya hambatan. Tahun 1911 kalau nggak salah. Boleh nanti dikontes lagi sama Mister ya. Tapi itu harus dengan sifat tertentu ya, tidak secara langsung dia tidak punya hambatan. Jadi harus dikondisikan agar dia hambatannya sekecil mungkin. Begitu ya. Begitu. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ada lagi yang mau nanya? Nah ini nih, ini fisikawan asal Belanda, namanya itu Heike Kamerlingh, tahun 1911. Heike Kamerlingh Omnes menemukan bahwa kawat merkuri itu pada suhu min 269 derajat Celcius dengan mengalirkan arus listrik hampir tanpa hambatan. Hampir itu berarti masih berhambatan, cuman dibuat sekecil mungkin sehingga panas yang terjadi sekecil mungkin. Oke. Pak. Insya Allah. Tunggu ya, ada Marvel, ada gambar udah itu udah dijawab. Oke, Mister paham. Lanjut dulu adapter. Oke, Denzel K. Kalau tembaganya makin panas, lebih menghambat atau lebih cepat area arus? Jadi pada umumnya ketika suhu naik itu, pada umumnya nih hambatan itu akan ikut naik. Ya, hambatan itu akan naik. Nah, rumusnya singkat Mister ini, RT sama dengan R0 1 plus alfa delta T. Ini tidak ada
masuk ke rumus hambatan kawat jenis. Makanya tadi bilang Mister tersendiri. Nah ini ke sini larinya. Jadi ketika ada perubahan suhu delta T di zat dan kalor dua kelas 7, suhu air kurang suhu awal, ketika ini membesar, otomatis suhu air membesar. Artinya hambatannya membesar secara umum. Tapi ada sifat bahan yang lain yang namanya bahan semikonduktor, itu keadaannya tertentu. Begitu untuk Dansel Kai namanya, sorry kalau saya salah sebut ya. Jadi umumnya ketika suhu naik, hambatan ikut naik juga. Terima kasih, thank you. Siapa lagi? Atau teruskan? Oke, kita mulai lagi. Panjang kawat ini 20 meter. Terus luas penampangnya. Luas penampangnya ini 2 mm persegi. Kawat tersebut terbuat dari hambat jenis. Nah ini anak-anak dikasih data seperti ini. Bahannya apa? Itu biasanya bisa dilihat di tabel, apakah dari tembaga, besi, baja atau lain-lain. Ini bisa dilihat dari tabel hambat jenis suatu bahan ya. Tapi dia dikasih seperti ini. Berarti ini dari bahan tertentu, hambat jenisnya adalah 0,4 ohm meter, begitu. Dengan data seperti ini, berapa hambatan kawat tersebut? Bukan hambat jenis, hambatan secara menyeluruh ya. Bedakan kasusnya. Berarti rumus R rho ya kan hambat jenis kali L, nah per A gitu. Oke, hambat jenisnya 0,4 kali panjang 20 luas. Nah ini luasnya bermasalah nih. Standarkan dulu. Standar untuk apa? KMKS atau SI? Apa itu? Untuk luas meter persegi. Gimana? Nah ini udah saya siapkan nih. Tuh. 1 kali bagi, maksudnya kan bagi 100. Kalau 2 kali bagi 10.000. Naik 3 kali kan, ke meter naik 3 kali, berarti berapa? Dibagi 1 juta ya. Udah belajar eksponen kan? Kalau naik ke atas boleh aja dikali, tapi 10 pangkat negatif 6. Ya eksponen ingat ya. A pangkat N sama dengan 1 per gitu ya. A pangkat min gitu ya. Pangkatnya jadi min. Begitu juga sebaliknya kalau ke atas. Berarti dari plus negatif dia. Eksponen perpangkatan udah ya. Nah berarti ini saya ambil yang pakai pangkat negatif. Boleh dong saya tulis seperti ini. Nah begitu. Kalau kalian ambil yang per 10 pangkat plus 6 boleh juga, nggak salah. Tapi saya pilih yang negatif. Oke? Berarti ya bisa diterima ya. Oke, berarti ini saya pilih 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, apa yang kalian lakukan dengan matematikanya seperti ini? Saran sih ini dulu kerjakannya. Nah, ini dulu kerjakan. 0,4 jadi 4, 20 jadi 2. Ini kan 1 tempat desimal, ini 1 10 ya. Berarti ini jadi 4 ya kan? Tapi ini jadi 2. Tuh, kan gitu. 8. Geser maksudnya 1 kali. Kan ini kan 10. Ya. Jadi 0,4 kali 10, 4, ini tinggal 2-nya kan? 20 itu 2 kali 10. Dipecah matematika kayak gitu. Berarti ini biarkan. Tuh. 4 kali 10 6. Udah, berarti ini coret. Mual didengar, Franz mual. Tuh, jadi 1. Ini nggak boleh dicoret dengan ini. Ini kan pangkat. Beda ya, hati-hati. Berarti 4 kali 1, 4. 1 kali 10 pangkat min 6. Apa satuannya? Ohm. Nah, ini modelnya seperti ini. 4 per 10 pangkat min 6. Atau model lainnya, 4 pakai sifat eksponen nih. Naik ke atas kali gitu. 10 pangkat min plus 6. Ohm. Tapi kalau plus, gak usah ditulis, tahu sendiri. Kecuali min. Nah, gitu. Berarti jawabannya 4 kali 10 pangkat 6 ohm. Ada nggak model lainnya? Di kelas 7 kalian sudah belajar satuan awalan, kan? Kilo, apalagi lawannya itu apa? Mili, juta, mikro,
mega gitu ya. Mega itu berapa? 10 pangkat 6 kan? Juta kan? Ini apa? Juta nih. Ini M setara dengan 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6, berarti sama dengan M juga. Jadi boleh ditulis seperti ini. Nah, 4 M besar bukan M kecil. Ohm artinya 4 mega ohm atau 4 juta ohm. Ini ada ya di kejadian hambatan sebesar jutaan ohm itu ada. Jadi ini hambatannya secara menyeluruh adalah 4 mega ohm atau 4 juta. Begitu anak-anak. Setelah ini kalian akan belajar rangkaian resistor, komponen resistor. Oke? Silakan istirahat dulu 3 menit atau 5 menit. Nanti kita mulai lagi. Saya hapus dulu papan tulisnya. Thank you. Ter, mau nyatet dulu, Ter. Ya. Nah, Mohal dulu ya, didengar, dulu ya, dari awal ya. Jangan dulu dihapus, Ter. Mau di segini kelihatan? apa sih ini, siapa nih ah? Ya Allah, jadi kan sampai. Oke, kelihatan ya? Nah, kita Ngomong apa lu, Frans? Oke, dulu ya. Silakan. Begini ya. Oke, bisa Pak? Ter, mundur dikit, Ter. Oke. Ya, ini ya. Oke, cukup. Oke. Kalian pelajari dulu apa yang sudah disebut tadi, beberapa menit, 3 menit atau 5 menit. Saya siapkan soalnya dulu ya, 1 menit kalian. Oke, saya hapus ya. Oke, thank you. Tangan atas. Tangan atas ini. Oke, siap, sok. Oke, sudah ya? Oke. Oh, Pak. Oh. Oh. Bagus, Ada PPT-nya ya? Tidak ada PPT-nya atau Pak Malaysia ada PPT-nya nggak? Kita ada videonya, tapi langsung kalian kalian ini masuk ke Google Classroom menjadi Slack gitu. Ada bukunya nggak kira-kira mau belajar? Bukunya di buku cetak kalian ada, ya, di buku cetak kalian ada. Atau browsing kalian banyak pasti, banyak kali. Cuma yang kalian jelasin ini hal-hal tertentu. Jadi kalian sudah banyak baca buku, sudah simpulan dari sekian banyak masalah. Inilah kasus-kasus yang sering terjadi sehingga ada salah satu tempat menyimpulkan. Sudah, ya, kita mulai lagi ya. Sekarang kita mulai lagi nih. Masuk ke sistem yang baru. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke sebuah yang baru ya.
kita masuk ke komponen listrik resistor. Jadi ini maksudnya. Nih resistor ya, ini komponen listrik. Salah satu fungsinya itu misal untuk membagi tegangan ya, bisa. Salah satu fungsinya itu membagi tegangan, begitu. Kemudian biasanya dilambangkan seperti ini. Kalian kan udah belajar hukum Joule-Simon Ohm ya, lambangnya seperti ini ya, ya kan? Nah, dua sifat ini ya, maksud saya sifat membagi tegangan dan lambang komponen seperti ini. Kemudian biasanya gitu kan, si resistor ini dirangkai atau dirakit atau diassemble begitu ya, biasanya dirangkai atau dirakit. Seperti apa modelnya? Dia dirakit seri, dia dirakit paralel, begitu ya anak-anak. Atau gabungan ya, atau gabungan. Gabungan itu di rangkaian resistornya ada seri, ada paralel. Dan nanti kalian kalau udah SMA, maaf, ada istilahnya rangkaian hubungan sukar ya, jadi ada teknik khusus untuk menyelesaikan. Dia tidak termasuk dalam keadaan ini. Yang seri itu kayak gimana? Nih yang seri. Nih yang seri. Misal seperti ini. Nah, ini resistor 1 nih. Ini resistor 2 nih. Ini resistor 3. Kasih nama ujungnya ujung A, kasih nama ujungnya ujung B. Ini adalah seri. Kenapa seri? Karena tidak ada titik cabang. Apa titik cabang itu atau branch itu? Misalkan ini kawat tunggal gitu kan. Ada arus listriknya begitu. Kalau ada titik cabang, maka si kawat ini yang dialiri listrik akan dipecah, arusnya akan dibagi. Misal ke si merah berapa ampere, misal ke si biru berapa ampere. Nah, mana titik cabang itu? Ini titik cabang itu ya, pertemuan 3 atau lebih kawat yang akan membagikan arus listrik. Itu titik cabang. Di sini nggak ada titik cabangnya ketika disambungkan nih, nggak ada titik cabangnya, ya kan? Nggak ada kejadian seperti ini gitu, nggak dibeginikan gitu, seperti ini, nggak dibeginikan gitu seperti ini. Berarti ini adalah seri, ini adalah seri. Ya, kalau seri apa maksudnya? Misal begini, hambatan pertama dikasih nilai yang kecil aja, 10 ohm. Yang kedua 20 ohm, yang ketiga 30 ohm begitu. Berapa hambatan totalnya? Gampang banget anak-anak. Hambatan total pengganti serinya RS begitu ya anak-anak ya. Tinggal dijumlahkan aja, jumlah aljabar aja. Tuh. Tinggal jumlah aljabar aja. 6, 10 ohm. 20 ohm kan R2-nya, tambah R3-nya 30 ohm. Tuh, berapa? 50, 60 ohm. Apa artinya? Artinya 3 komponen ini bisa diganti dengan 1 komponen, iya kan? Komponen tetap resistor tuh, tapi pakai hambatan 60 ohm. Nah, begitu maksudnya anak-anak. Jadi ketika ada rangkaian resistor yang ada di pola pikir kalian, hitung hambatan pengganti total itu, seri, paralel, atau campuran, sampai 1 nilai terakhir. Kalau masih belum 1 nilai terakhir, berarti ada sesuatu dengan perhitungan kalian. Gitu. Oke? Sekarang yang paralel, kayak gimana? Yang paralel, nah di sebelahnya, sama dengan yang paralel juga. Sisakan 1 nilai terakhir komponen resistor. Rangkaiannya seperti apa? Seperti ini rangkaiannya. Kita koreksi. Saya ambil bilangan-bilangan yang nyaman. Yang penting kalian paham. Ini ujung kawat A, ini ujung kawat B. Ini R1. Ini R2. Ini R3. Misal ya, misal nih. Nilainya nih 30 ohm. 60 ohm. 60 ohm. Terus ditanya, berapa hambatan pengganti totalnya?
Berapa hambatan pengganti totalnya? Jangan dikerjakan seperti ini. Ini mas seri. Kalau seri, rumusnya ini. Jadi ini jangan digunakan ke sini. Kenapa? Rangkaiannya beda. Ini mas seri, ini apa? Ini paralel. Apa cirinya paralel? Ada titik cabang. Apa itu? Ya saya bilang tadi pertemuan 3 atau lebih kawat. Nah ini nih, kawat, 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 kawat. Ini nih titik pertemuannya. Paralel, bukan seri. Ini kawat, 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 kawat. Ini nih paralel, bukan seri. Di sini nggak ada ya. Jelaskan bedanya kan? Berarti rumus ini jangan dipakai ke sini. Sebaliknya ini juga jangan dipakai ke sini. Beda lagi. Lantas yang kayak gini, gimana rumusnya? Rumusnya hambatan pengganti paralel 1/RP begitu. Tambah dengan begitu 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalian harus bisa model matematikanya, menjumlah atau mengurangi pecahan. 1/R1 nya 30. Ohmnya buang saja, sudah standar. Tambah R2 nya, tambah R3 nya. Tuh, matematikanya kayak gini sederhana. Jadikan berapa nih? Apa loh di matematika namanya? KPK ya? Jadikan 60 kali 2 kali 2 2 kali 1 2/60 tambah 1/60 tambah 1/0. Kenapa pakai 1/? Yang mana? Itu rumus ini kenapa pakai 1/? Kalau paralel. Kalau paralel berarti dia itu berkebalikan ya. Artinya kalian bisa menangkap atau enggak ya? Kalau kalian bisa menangkap berarti kalian hebat sekali. Kalau saya sih tidak bisa. Kalau seusia kalian. Artinya nanti kalau kalian menghitung hambatan pengganti total, pasti hambatan terakhir itu akan lebih kecil dari hambatan terkecil terpasang. Itu buktinya. Ya, ini bisa diturunkan dengan rumus pembagian tegangan ya, begitu ya. Terima kasih. Siapa tuh yang nanya tuh? Iya, Pram gitu ya. 1/. Jadi artinya kalau nanti dihitung, nah ini buktinya. Ini kan 30, 60, 60, 1/, nanti hasilnya kan gini kalau ada bilangan itu. Ini 4, ini 1/4. Beda kan? 4 dengan 1/4 dibalikan, berkebalikan. Mister. Jadi nanti hasilnya akan lebih kecil dari hambatan terkecil terpasang. Nih, taksiran saya akan kalau dihitung, ini nanti akan lebih kecil dari 30. Coba kita koreksi barengan, ya. Coba kita koreksi. Berarti ini teh 2 tambah 1 tambah 1 berapa ya? 4 ya, begitu ya. Per 60 ya, ini jadi 60. Mister. Sudah? 1/RP sama dengan perkecil bagi 41 berapa? Yang ditanya itu RP, bukan 1/RP, berarti cos. Begitu? RP kali 1 RP sama dengan 1 kali 15, 15. 15 tuh 30. Itu bukti dari 1/, berkebalikan. Ya? Mister. Jangan. Berarti nanti kalau misalkan ada di sini 20 atau 15, pasti lebih kecil dari tiang terkecil yang terpasang. Nah, kalau otak kalian tajam, di sini kebalikannya. Kalau di sini jawabannya pasti lebih besar dari hambatan terbesar terpasang. Terbesar berapa? 30. Akhir tuh lebih besar dari hambatan terbesar terpasang. Oke? Mister. Terima kasih ya. Mister. Nih ada soal nih kayak gini, campuran nih, coba ya, campuran. Sederhana aja ya, coba sederhana kayak gini. Ini sederhana seperti ini, kayak gini. Mister. Tangan ke sini, Ter, ya. Ter. Berapa? Ter. Mending tuh ketik aja deh ya. Silakan. Mau ke toilet ya. Oh silakan, boleh. Udah di ujung. Oke, silakan. Nah, ada soal seperti ini.
Ya kan? Nih seperti ini. Ini yang kalian lakukan, cari di rangkaian ini mana yang benar-benar seri, mana yang benar-benar paralel. Yang salah itu seperti ini. Lebih baik besar ini R1 ditambahkan dengan R5, kan ini seri ke sini. Nggak boleh. Jadi kalau kalian mengerjakan R1 R5 seri, salah. Saya ngerjain R1 dengan R4, ini kan lurus tuh seri. Salah, ya. Saya ngerjain ini nih tuh ke sini tuh. R1, R2, R3. Seri katanya, salah. Di mana letak kesalahannya? Ini dia. Ada titik cabang. Ketika kalian ini mengatakan seri, tuh R1, R5, di seri kan tidak ada titik cabang. Sementara ketika kalian menggunakan kawat ini, ada titik cabang. Oh, berarti bukan seri. Paralel dong, Mister. Enggak juga, karena dipengaruhi oleh yang lain. Jadi cari benar-benar rangkaian yang murni seri atau paralel. Menurut Mister sih ini. Tuh. Ini adalah kasih seri. Lihat tuh. Nggak termasuk ini beda lagi rangkaiannya. Ini dulu dong yang benar-benar pure, murni seri. Nggak ada titik cabangnya nih. Berarti ini tinggal dijumlah aja. Berapa tuh? 60 ya? 60. Lihat konversi rangkaiannya. 60 tadi dua komponen, karena sudah dicari hambatan pengganti jadi satu komponen kan? Boleh yang ini, boleh yang ini. Yang ini aja deh. Oke, siap. Berarti sambungkan di sini. Nah, gitu. 60 ohm tadi kan? Oke, analisa lagi sampai satu hambatan kan? Ini 1, 2, 3, 4, masih 4. Minta satu terakhir. Ini nggak boleh titik cabang. Oke, kan bukan dipilih salah satu ya, tapi yang ini di sini ditambah dengan yang ini. Oke, Seri. diserikan ya. Ini ditambah dengan yang ini. Nah, kita pilih gambarnya aja salah satu. Oke, mau di tengah boleh lagi. Ya, jadi 60. Tadi kan berapa? Di sini tadi kan 30. Ini 30, di sini 30. Nah, jadi digabungkan. Karena yang ini di antara ini yang serinya satu, cuma satu aja yang di atas ini ya, satu-satunya yang di atas ini, maka kita anggap ini sebagai 60 ohm, gitu ya. Oke, boleh di sini juga R-nya, boleh di sini juga, nggak apa-apa. Ya, mengubah rangkaian tapi tidak merubah nilai. Oke? Nah, berarti kalau kalian ngerjain ini, salah, ini bukan seri, bukan juga paralel karena dipengaruhi ini. Kan paralel nggak ada yang begini modelnya, nggak ada rumusnya. Rangkaiannya ada, tapi bukan paralel. Ini kalian kerjakan, salah. Ini kalian kerjakan seri, salah. Berarti cari dulu yang benar-benar seri atau paralel. Seri nggak ada, yang adanya paralel. Nih, berarti ini. Tuh, paralel kan? Tahu dari mana? Tuh titik cabang. Ini buang dulu, jangan dipikirkan. Kan kita cari memilah seri atau paralel kan? Ini ada paralel, ya konsentrasi di sini. Ini buang dulu, nggak ngaruh dia. Oke? Nah, paralel. Tuh, titik cabangnya tuh. Titik cabang. Berarti 1 per RP, begitu. 1 per, ini kan? Boleh ini dulu, boleh ini dulu. 1 per 60, tambah 1 per R4. R4 60 ya. Tambah 1 per R5. Sudah. Sama penyebutnya ya, berarti 3. Perkecil 1 per 20 begitu ya. Cross ya. RP kali 1 RP 1 kali 20 ohm. Apa artinya? Ganti 3 ini dengan satu nilai ini. Yang mana? Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, atau rangkaian lainnya buat. Bikin gambar lagi, Pak. Ya kan? Kalau misalnya bikin gambar lagi, berarti saya mulai dari sini yang warna hitam. Berarti rangkaian pengganti, begitu mungkin maksudnya. Ini A, ini R1 sama dengan 20 ohm. Nah, ketemu di sini kan? Warna merah. Nah, kan ini 3 kawat nih. 3 kawat. Karena udah dihitung satu nilai pengganti, maka akan jadi 1 kawat.
Pilih yang mana? Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Misalkan boleh pilih yang ke bawah. Berarti dibuang. Berarti kawatnya ditekuk ke bawah. Misal saya pakai warna merah. Tuh, ditekuk ke bawah. Boleh seperti ini. Terus naik ke sini. Terus ini ke B. Tuh, yang tadinya ini titik cabang, karena sudah dihitung, ini bukan titik cabang lagi di sini. Tekukan kawat aja. Ini juga bukan titik cabang lagi di sini. Tekukan kawat aja. Berapa nih? 20 ohm tadi kan? Satu nilai pengganti, ini masih 2. Berarti hitung lagi. Seri atau paralel nih? Ini bukan titik cabang lagi, tekukan kawat. Berarti ini adalah seri. Berapa? Ya tinggal dijumlah aja. 20, 20, 40 ohm. Satu nilai terakhir. Berarti kasus selesai. Begitu anak-anak. Setelah ini kalian ada soal di Google Classroom ya. Kalian boleh kerjakan sungguh-sungguh. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Thank you. Oke, ada pertanyaan ya? Cara menghitung RP-nya gimana? Oke. RP ya, ini kan RP ya. Nah, ini di-crosskan. Gitu ya. Ya, ini kali ini, kali silang ya, ini kali ini. Oke. Sehingga di sini nanti 3 RP. Nah, coba di 3 RP. Oke. Ini dulu 3 kali RP atau RP kali 3 gitu kan. Jadi 3 RP hasilnya kan sama dengan 1 kali 60. 1 kali 60. 60 kan berarti 3 RP sama dengan 60. Kalau di sini diperkecil dulu, tapi hasilnya sama aja ya. Boleh hasilnya sama. Boleh kayak gini. Berarti yang ditanyakan RP, ini ada 3 nih. Berarti 3-nya harus pindah ya, matematika dulu ya. Ini kan kali nih. Bagi tuh gitu ya. Oke. Paham ya? Sip. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Thank you. Good morning. Oke, mau screenshot sebelah mana tadi? Dari mana tuh screenshotnya kelihatan? Oke, dari sini ya. Kalau untuk penurunan rumus kalian belum ya. Kalian masih SMP ya, masih jauh ya. Penurunan rumus. Oke, sudah ya. Kayak tadi yang ditanyain siapa tuh. Tapi kalian analisa sifatnya aja dari situ ya. Yang 1 per R, 1 per R ya. Ntar kalau soal yang ada di GC nomor 1 bagian A maksudnya apa? Nomor 1 bagian A. Itu kan hambatan kawat penghantar ya. Dipengaruhi oleh ada 4 ABCD gitu ya. Ya apa saja. Tadi udah habis terterangin di sini. Ya, begitu. Itu yang nomor 1 yang dari Mister, terus ada nomor yang dari buku cetak begitu, bagi 2 ya, gitu ya jawabannya. Siapa lagi? Jelas ya? Yang bawah. Oke, sudah? Yang atas dulu ya. Oke, sudah? Dari yang bawah.